Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala kulli minhum ajmain wal malaikati wa muqarrabin. Yang saya hormati Ibu Umi Malika Balkis, MKep SPKOM selaku dosen pembimbing pada mata ajar Fisiologi Manusia. Yang saya hormati anggota kelompok 2 yang ikut serta pada jurnal hari ini. Perkenalkan, saya Julpa. Saya di sini sebagai moderator perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya acara pada jurnal hari ini yang bertemakan mengenai sistem penginderaan. Adapun tahapan pada jurnal hari ini yaitu pertama, pemaparan materi, yang kedua, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum kita masuk kepada pemaparan materi, mari kita awali jurnal hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk kepada sesi pemaparan materi yang mana kita akan membahas tentang sistem penginderaan. Adapun anggota kelompok kami yang ikut serta pada jurnal hari ini yaitu pertama ada Taufik Iskandar, yang kedua ada Fadla Wajah Saleh, yang ketiga ada Muhammad Rizky Hasdi, yang keempat ada Neng Silmi, yang kelima ada Resta Maulani, yang keenam ada ada Reisha Maharani, yang ketujuh ada Sela Oktavania, yang kedelapan ada Sari Susilawati, ada Siti Nurhadianti, ada Witi Nur Hasanah, dan juga Kasih Sabila. Baik, untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Seli. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Di sini ada sistem indera atau sistem penginderaan adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Umumnya, sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan peraba. Di sini ada sistem pendengaran atau terjadi pada telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdapat daun telinga dan gendang telinga. Daun telinga atau pinna atau disebut juga auricula menangkap gelombang bunyi dan menjalarkannya ke kanal auditori eksternal, meatus atau lubang telinga. Gendang telinga atau membran timpani berbentuk kerucut dan dilapisi oleh kulit. Yang kedua, terdapat telinga tengah, yaitu terdapat saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring, yaitu tuba eustachius. Saluran yang biasanya tertutup dapat terbuka saat menguap, menelan, atau mengunyah. Dan yang ketiga, ada telinga dalam, berisi cairan, dan terletak dalam tulang temporal di sisi medial telinga tengah. Telinga dalam terdiri dari 2 bagian, yakni labirin tulang dan labirin membranosa yang terletak di dalam labirin tulang. Di sini terdapat paal pendengaran atau proses pendengaran
Yang pertama, bunyi masuk ke liang telinga dan menyebabkan gendang telinga bergetar. Yang kedua, gendang telinga bergetar oleh bunyi. Yang ketiga, getaran bunyi bergerak melalui osikula ke rumah siput atau yang disebut koklea. Kemudian, getaran bunyi menyebabkan cairan di dalam rumah siput itu bergetar. Dan getaran cairan menyebabkan sel rambut melengkung. Sel rambut menciptakan sinyal saraf yang kemudian ditangkap oleh saraf auditori. Sel rambut pada salah satu ujung rumah siput mengirim informasi bunyi nada rendah, dan sel rambut pada ujung lain mengirim informasi bunyi nada tinggi. Yang terakhir, saraf auditori mengirim sinyal ke otak di mana sinyal ditafsirkan sebagai bunyi. Terima kasih kepada Selis Selawati yang telah memaparkan materi. Baik, kita lanjut kepada pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Silmi Kapak. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Di sini saya akan memaparkan materi tentang indera penciuman hidung. Slide selanjutnya. Adapun pengertiannya yaitu, hidung adalah organ penciuman yang terletak di tengah-tengah wajah. Tubuh bisa mendapatkan oksigen melalui organ hidung yang menangkap udara. Selain berfungsi menangkap udara, hidung juga berfungsi sebagai indera yang bisa menangkap aroma dan membersihkan udara luar yang masuk. Adapun bagian-bagian hidung, yaitu organ hidung atau nasal cavity, berfungsi untuk mengalirkan udara dari luar ke tenggorokan menuju paru-paru. Selanjutnya yaitu mukus membran atau bisa disebut juga dengan membran mukus, berfungsi menghangatkan udara dan melembabkannya. Adapun mekanisme penciuman yaitu mekanisme kerja indera penciuman sebagai berikut. Adanya rangsangan bau masuk ke lubang hidung, dilanjutkan ke epitelium olfaktori yaitu mendeteksi bau, kemudian ke mukosa olfaktori, ke saraf olfaktori, ke talamus, ke hipotalamus, dan ke otak. Adapun kelainan pada penciuman, yaitu rasa penciuman akan lemah, selaput lendir hidung kering basah, dan membengkak seperti pada influenza. Rasa penciuman hilang sama sekali karena ada komplikasi seperti cedera pada kepala, usia lebih dari 80 tahun, 75% kemampuan penciuman terhadap bau terganggu. Selanjutnya, ke indera perasa lidah. Slide selanjutnya. Nah, lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah bagian dan memiliki berbagai macam fungsi. Selain berfungsi sebagai pengecap, lidah juga memiliki beberapa fungsi utama, antara lain membantu kita berkomunikasi, mengunyah, dan menelan makanan. Adapun bagian-bagian lidah terdiri dari bagian depan lidah untuk mengecap rasa manis, bagian pinggir lidah untuk mengecap rasa asin dan asam, bagian belakang atau pangkal lidah berfungsi untuk mengecap rasa pahit. Terima kasih kepada Neng Silmi yang telah memaparkan materi. Kita lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Taufik Iskandar. Kepadanya kami persilakan. Penglihatan mata. Mata adalah organ sensorik kompleks yang mempunyai fungsi optikal untuk melihat dan saraf untuk transduksi, mengubah bentuk energi ke bentuk lain, bentuk sinar. Aparatus optik mata membentuk dan mempertahankan ketajaman fokus objek dalam retina. Fotoreseptor dalam retina mengubah rangkaian sinar ke dalam bentuk sinyal, kemudian mentransmiskan ke pusat visual di otak melalui elemen saraf integratif. Mata adalah organ yang mendeteksi cahaya yang paling sederhana, tidak hanya mengetahui apakah lingkungan sekitarnya terang atau gelap. Mulai Taufik. Bagian mata. Superior rectus muscule adalah otot mata bagian yang atas berfungsi menggerakkan mata kita ke atas. Sklera adalah bagian pelindung mata yang berwarna putih di bagian luar bola mata. Next.
Bagian mata. Iris bertugas mengatur cahaya yang masuk ke mata Anda dengan mengubah ukuran pupil mata, lensa. Bagian mata yang berupa jaringan, transparan, dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Setelah kornea. Kornea, lapisan bening dan tipis seperti lensa kontak yang terletak di bagian paling depan dari bola mata kita. Anterior chamber adalah bilik mata depan. Posterior chamber adalah bilik mata belakang. Konjungtiva, lapisan tipis bening yang menghubungkan sklera dengan kornea. Bagian mata. Interior rectus muscule adalah otot mata bagian bawah. Vitreous chamber adalah aqueous humor yang beruap seperti gel atau gel yang mengisi bola mata kita. Retina adalah lapisan yang akan menerima sinar yang diterima oleh mata kita. Fovea centralis, daerah di retina yang paling tinggi resolusinya untuk mendapatkan sinar yang masuk ke mata. Optic nerve adalah saraf mata yang menghantarkan sinar ke otak untuk diterjemahkan sebagai penglihatan yang kita lihat saat ini. Proses melihat. 1. Proses mata melihat benda adalah sebagian berikut. 2. Cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. 3. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. 4. Daya tarik akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. 5. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. 6. Cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita bisa mengetahui apa yang kita lihat. Lanjut kepada pemaparan materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Siti Nurhadianti. Kepadanya kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perabaan integumen. Di sini ada perabaan integumen. Sistem integumen adalah garis pertama pertahanan tubuh terhadap bakteri, virus, dan mikroba lainnya. Hal ini juga membantu untuk memberikan perlindungan dari radiasi ultraviolet yang berbahaya. Kulit adalah organ sensori, dalam hal ini memiliki reseptor untuk mendeteksi panas dan dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Komponen kulit meliputi rambut, kuku, kelenjar keringat, kelenjar minyak, pembuluh darah, pembuluh getah bening, saraf, dan otot. Baik, semua materi telah kita sampaikan. Sekarang kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kepada rekan semua yang ingin bertanya, harap menyampaikannya dan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Hasbi, izin menanyakan apa yang menyebabkan gangguan pendengaran konduktif. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizky Hasbi atas pertanyaannya. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan, apakah ada dari rekan semua yang ingin menjawab terlebih dahulu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah kita laksanakan pada jurnal hari ini. Untuk itu semoga pada jurnal kali ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri jurnal hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.